Terima kasih Anda masih di Titik Tengah Spesial pemirsa, dan kita juga masih membahas mengenai kepentingan umum Tol Mojokerto Jombang yang ternyata banyak sekali tadi ya manfaatnya ya Pak Gani ya. Saya masih bersama dengan Ahmad Gani Ghazali dari Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PU. Dan tadi kalau kita berbicara mengenai manfaat sudah yang banyak itu tadi, kemudian ada kendala juga di sosialisasi ya ternyata Pak. Nah, sebenarnya apa yang Bapak dan juga khususnya Kementerian PU harapkan kepada pemerintah? Karena selama ini mungkin kan sosialisasi dinilai kurang. Nah, inginnya seperti apa begitu Pak? Pemerintah provinsi dan kabupaten. Iya. Ya, kami menginginkan, Kementerian PU gitu menginginkan bahwa kerjasama dengan yang selama ini dilaksanakan dengan provinsi manapun maupun kabupaten manapun itu tetap baik gitu ya. Salah satunya dengan memberikan kan yang sering ke lapangan segala macam itu adalah bapak-bapak dari kabupaten, dari kota maupun dari provinsi, ini bisa juga ikut mensosialisasikan dan juga ikut mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah. Karena memang kebutuhan daripada peningkatan ekonomi kan ini untuk semua, tidak untuk ke masing-masing orang, tapi untuk keseluruhan. Dan ini merupakan satu kesatuan di sini gitu. Oke. Itu satunya sosialisasi. Yang kedua adalah mengenai kecepatan daripada proses administrasi. Memang banyak di dalam pembangunan infrastruktur maupun itu jalan tol maupun yang lain-lainnya yang berkaitan dengan pemerintah kabupaten maupun kota maupun provinsi gitu ya. Nah, ini kecepatan pemrosesannya juga kami sangat mengharapkan itu. Yang selama ini sudah baik. Itu lebih ditingkatkan lagi gitu ya, lebih ditingkatkan lagi gitu. Itu harapan kami seperti itu, membantu di dalam proses pembebasan tanah juga cukup banyak bantuan dari provinsi maupun kabupaten. Ini kita minta lagi yang lebih itu sehingga target-target kita untuk pembangunan ini bisa kita capai gitu. Karena kalau terlalu lama pembangunan infrastruktur ini jadi terlalu lama, delaynya gitu. Betul, ya, keterlambatan daripada pembangunan atau maupun dari peningkatan ekonomi. Ini yang kita. Baik. Nah, kembali mengenai proses pembangunan tol ini ya. Di sini dari informasi yang kami peroleh juga pembangunannya ini dibagi dalam 4 section gitu. Nah, itu maksudnya seperti apa, bisa dijelaskan Pak? Sekarang sudah sampai section berapa nih? Jadi secara total gitu ya, itu dibagi 4 seksi. Yang pertama seksi 1 itu dari Simpang Susun Bandar, namanya daerah Bandar itu sampai ke Jombang. Simpang Susun Jombang. Kemudian yang seksi 2 dari Jombang sampai ke Mojokerto. Kemudian yang seksi 3 itu dari Mojokerto Barat ke Mojokerto Utara, itu masuk ke Kabupaten Mojokerto. Kemudian di seksi 4 itu ada sedikit lagi di Jombang lagi, itu seksi 4 kecil aja gitu, dari Bandar ke Batas, ke Batas saja gitu. Nah, ini progres yang sedang dilaksanakan saat ini baru seksi 1, seksi 2. Di mana sudah selesai begitu? Belum selesai. Di seksi 2 ini juga masih ada satu lagi pekerjaan mayor, pekerjaan utama, itu pembangunan jembatan di Kali Brantas. Itu yang juga kita mengalami kendala di dalam pelaksanaan pembangunannya karena memang untuk pembebasan tanahnya masih beberapa hari. Untuk di seksi 1 itu baru 57% konstruksinya. Padahal tanahnya itu udah hampir 100%. Tapi yang kecil-kecil ini yang tidak bisa kita nggak bisa maju lah. Kita maju karena ada halangan-halangan yang kecil-kecil. Nah, yang di dalam proses pembebasan tanah itu ada mekanisme namanya konsinyasi. Kita kalau tidak terjadi kesepakatan antara pemilik tanah dengan tim gitu, ini uang pembebasannya kita titipkan di pengadilan. Pengadilan. Kemudian ini sebenarnya lahan ini bisa dikosongkan. Jadi masyarakat pemilik itu kalau punya keberatan terhadap harga, dia bisa mengajukan melalui jalurnya ke kabupaten gitu, sehingga ditetapkan nanti oleh Bapak Bupati maupun Bapak Gubernur. Nah, ini ada prosesnya. Tapi tanahnya bisa kita bangun. Gitu. Nah, di Jombang ini khususnya tanahnya tidak bisa kita bangun karena ada penolakan dari warga. Jadi penolakan yang paling besar di Jombang begitu? Iya, memang seperti itu gitu. Jadi memang agak ini, sehingga kita juga meminta kepada, tapi tidak semua. Jadi kita ada sekitar 70%, hampir 90% di Jombang itu sudah melepaskan tanahnya. Itu bagus sekali gitu. Kami sangat-sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada masyarakat yang sudah merelakan untuk dibebaskan tanahnya juga. Kemudian juga terhadap bantuan-bantuan dari Pemda Jombang itu sendiri banyak sekali membantu. Banyak gitu. Ya. Tinggal yang 2 atau 3% ini. Ini kalau lolos saja 2/3% ini,
selesai. Nah, gitu. kebanyakan dari yang belum lolos Iya. itu apa sih Pak masalahnya? Sebenarnya apa yang membuat mereka tidak mau meninggalkan lahan tersebut gitu? Apakah Iya. dari segi nominal mungkin ya, tapi apakah memang di situ tuh tempat mereka sudah nyaman di situ atau bagaimana? Kalau penduduk pasti sudah nyaman kalau pasti Iya, ya, pastilah iya, itu betul. karena dia itu udah berlama tinggal di situ. Tapi yang paling menjadi masalah adalah ekspektasi sebetulnya Oke. terhadap nilai pembebasan tanah tersebut. Gitu. Masyarakat ini tidak mau sebesar itu, saya mintanya lebih besar lagi. Nah kalau lebih besar lagi tidak bisa, sulit kita. Iya, Kalau ini iya. lebih besar sendiri gitu. Yang kedua juga kita bagaimana mempertanggungjawabkannya secara keseluruhan. Gitu. Kemudian apa harapan? Apakah memang selama ini sudah cukup yang dilakukan oleh pemerintah begitu? Pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi gitu terkait perhatian yang diberikan ke jalan tol ini? Sudah cukup, tapi ya kita pengen lebih ya, biasa ya, supaya lebih cepat lagi gitu, gitu, sehingga yang 2% dan keberanian atau bukan keberanian ya. Jadi proses dalam pengosongan lahan itu bisa kita lakukan gitu dengan dukungan dari provinsi atau dari kabupaten. Ini sangat kita harapkan. Oke. Dari segi masyarakat butuh dukungan bagaimana agar proses penyelesaian jalan tol ini cepat selesai? Dukungan dari masyarakat. Iya. Ya, masyarakat yang rela lah melepaskan tanah. Hanya itu saja ya. Oke. Itu. Dan yang terakhir singkat saja nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada masyarakat dan kepada pihak semua yang menyaksikan ini agar proyek ini nantinya cepat selesai sesuai target begitu? Ya. Yang pertama kepada pemerintah provinsi dan kabupaten gitu ya, kami sangat mengharapkan sekali bantuan yang lebih lagi sejak karena kan pengen cepat nih kita. Kalau pengen lambat ya 2-3 tahun lagi ya bisa sih diselesaikan, tapi kan terlalu lama gitu. Untuk mempercepat kami mohon lagi lebih intensif, baik itu dukungan dalam bentuk monitoring, dalam bentuk sosialisasi ke lapangan, atau dukungan kepada aparat-aparat atau teman-teman yang di lapangan itu diberikan support lah. Intinya pemerintah lebih memotivasi, menyemangati begitu ya. Dan kalau untuk masyarakat rela melepaskan lahannya dengan kepentingan yang demikian banyak. Ini begitu kan ya, jalan tol ini adalah jalan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan badan usaha yang punya, tapi untuk peningkatan ekonomi. Baik, inilah jalan kepentingan umum Tol Mojokerto Jombang ini memang jalan tol untuk kepentingan umum ya, bukan untuk kepentingan satu pihak tertentu atau kepentingan satu perusahaan tertentu, untuk kepentingan publik. Ya demikian pemirsa perbincangan kita di titik tengah kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Maria Lizia Hasni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.